نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 197 paling bawah, 2 baris hitung dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Itulah salah satu dari makna asy-syakur, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi balasan dengan balasan yang tidak terhingga. Jadi kita masih mengenal tentang nama Allah asy-syakur, yaitu Allah taala membalas kepada hambanya, walaupun hambanya itu beramal sedikit saja, tapi balasannya banyak. Bahkan balasannya surga, kekal nikmat surga itu, padahal amalnya sedikit saja. Nah, itu asy-syakur. Halaman 198. Setelah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Asy-Syakur, maka kita pun dituntut demikian. Artinya kita dituntut menjadi abdan syakura, atau hamba yang pandai bersyukur. Untuk menjadi hamba yang bersyukur, maka harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Jadi kita kada dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kecuali kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Jika hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak diterima syukur kita. Nah, itu jadi berkaitan lah. Orang itu harus bersyukur lawan Allah, bersyukur lawan manusia. Mun bersyukur lawan Allah taala aja, lawan manusia kada, atau manusia bersyukur lawan manusia aja, bersyukur lawan Allah taala kada. Nah, kada dikatakan hamba yang bersyukur dan kada diterima syukurnya. Sabda Nabi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah.
Artinya barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maksud kada bersyukur kepada manusia itu kada berterima kasih lawan manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia pandai bersyukur kepada manusia, sekurang-kurangnya mengucapkan terima kasih. Jadi bila orang berbuat baik kepada kita, membantu kita, jadi kita terima kasih sudah dibantu, terima kasih sudah berbuat baik kepada diriku. Nah sekurang-kurangnya itu. Nang bagusnya lagi kita membalas kebaikannya. Nah itu sekurang-kurangnya berterima kasih deh. Yang bagus lagi bila orang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan ini tuh dengan berbuat baik juga. Nah itu cara bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia. Manusia yang mana yang wajib kita bersyukur dan bagaimana cara bersyukur kepadanya? Kan wajib kita berterima kasih atau bersyukur manusia nang mana garang nang wajib kita bersyukur. Nah, nomor 1 atau yang pertama, manusia pertama yang wajib kita bersyukur yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita wajib berterima kasih lawan Rasulullah karena sidin adalah manusia yang paling berjasa lawan kita, mengalahkan mama abah kita. Itu Rasulullah. Kalau misalnya ditakoni dia siapa manusia yang paling berjasa, jawabnya Rasulullah. Siapa manusia yang paling berbuat baik kepada kita, yaitu Rasulullah. Siapa nang manusia yang paling mencintai kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib bersyukur kepada Rasulullah. Jika tidak karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada kita. Kalau kada ada Nabi itu kada ada kita. Jadi Rasulullah itu sebab adanya kita di dunia ini. Sebab adanya nikmat di dunia ini. Berkat Rasulullah kita dapat ilmu agama. Berkat Rasulullah kita kawas sembahyang, kawa puasa, kawa mengaji. Itu sabarata itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun kada Rasulullah kita kada kawa apa-apa. Nah, bahkan guru sekumpul pernah berkata, aku jasidin lamun tak hijab daripada Rasulullah, aku kada kawa mengajar. Aku kada kawa bepandir lagi. Lamun aku tak hijab terdinding daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makam yang tinggi lah, langsung melihat kepada Rasulullah SAW karena ikatan batinnya sangat kuat, rindunya cintanya kepada Rasulullah. Ada juga ulama berkata nih, bahari sedetik pun aku nih terhijab daripada Rasulullah, maka aku ini jasidin kafir. Mun kayak kita napa rancak kayak kada ingat wan Nabi. Wali-wali Allah Ta'ala itu ingat terus wan Nabi sedetik aja nih terhijab wan Rasulullah. Aku nyatakan di sini di kuning kada Islam lagi. Luar biasanya. Jika tidak karena petunjuk beliau Rasulullah nih, kita tidak akan menemukan petunjuk. Kakak ada Rasulullah nih, kita nih ya kayak binatang ya. Kan Rasulullah nih membawa agama nih, Rasulullah mengajarkan agama. Namun kita nih kada beragama, ya nang kambing kah? Mandi kah ada kah? Sembahyang kah ada kah? Kada tahu urusan, ingat lawan Tuhan kah ada kah? Iya benar binatang. Nah kita nih tahu tentang akhlak, tahu tentang ilmu, tahu tentang tata kerama. Itu berkat Rasulullah. Sangat wajar kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib kita berterima kasih kepada Rasulullah. Bagaimana cara bersyukur kepada Rasulullah? Kayak apa aja caranya kita bersyukur lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Secara umum pengertian bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa yang disunnatkan beliau. Sunnah-sunnah Rasulullah digawi itu cara bersyukur lawan Rasulullah. Sunnah-sunnah yang nyaman-nyaman aja tah. Hendak sembahyang fardu ada kalau sunat qabliyah ba'diyahnya nih. Ya kalau digawe tah. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Dak sembahyang bersiwak. Lamun kadida kayo siwak bisa pakai ini. Baju kain baju. Kain tangan baju. Nah, kawan. Jadi kayak apa caranya? Amun kita pakai ini siwaknya kita tinggal di situlah. Nun tadi dia bisi kayu nih toh. Nih pakai tangan baju kita nih. Kayak apa caranya? Amun memakai yang sebelah kanan. Nah kayak ini. Jadilah bila kita bersiwak pakai kayu toh, itu melintang. Nah kayak itu. Dari pinggir ke pinggir. Amun kita bersiwak pakai kain ini dari atas ke bawah. Nah kayak itu. Bukan kayak itu. Nah, mulai kanan. Nah, gigi nih. Nah kayak itu. Dapat juga pahala sunnah. Nah, lamun misalnya kita kadahapun pakai kain yang sebelah kanan, hendaknya pakai kain yang sebelah kiri aja, maka tangan kanan kita ini yang main. Nah, ikuti. Jadi kita pakai tangan kanan juga, bersiwak artinya amun kita ini kita pakai tangan kiri. Ingatkanlah bila hendak sembahyang sunat bersiwak pakai kayu arak, nungka dari nukar. Amun rokok nukar aja olah hari-hari bagi-bagi nomor rokok nih, masih siwak kada bisi. HP di mana kemana bawa-bawa aja olah HP nih. Masa siwak kada bisi. Nah, murah aja paling 10.000 siwak. Mun hilang nukar pulang. Amun kadeda bersiwak atau kadeda duitnya nukar siwak pakai tangan baju. Ingatkan. Nah, bisa tangan kanan pakai nah ini. Ingatkan bila bersiwak pakai kain itu dari atas ke bawah. Nah. Gitu. Mulai kanan gigi kanan ke kiri. Amunnya pakai kain kiri, ngutinya pakai tangan kanan. Nah, jadi kita bersiwak pakai tangan kanan juga kisahnya. Nah, kayak itu. Sembayang kita dapat pahala sunnah. Sama aja. Ya tangan handap biasanya. Cuma tangan handap ngalih lah namun kecuali kayak ini nah. Ngalih le. Pakai kopiah Bang boleh aja. Boleh ya kopiah. Pacul kopiah misalnya nya asal kayak sapu tangan kan. Asal kainnya kesat. Ujung apa? Ujung baju dari bawah kawai juga. Atau ujung tapih kawai juga. Betunduk setumat. Nah kan sunnah Nabi itu. Bila kita hendak berterima kasih kepada Rasulullah, itu amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak ke WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Hendak bercermin baca doa. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Itu doa supaya bungas muha. Mun kabul tuh bungas ya Allah. Ya Allah sebagaimana pian bungasakan muha ulun. Bungasakan juga akhlak ulun. Bagus ulah tah. Dan diantaranya dengan cara satu, bukan satu tuh lah, itu alif. Ibarat kalau bahasa Latin itu a. Banyak memuji kepada beliau. Misalnya kita bermaulidan, itu kan memuji Rasulullah tuh, syair-syair itu memuji Rasulullah. Dengan baik syairnya bahasa Indonesia, baik bahasa Arab. Memuji kepada beliau atau menceritakan tentang akhlak beliau, termasuk membaca salawat. Nah, juga suka kepada orang-orang yang memujinya.
Misalnya ada kita nih kada pandai memuji, cuman kita katuju lawan orang yang memuji. Nah, ada kalau bahar itu kan Sayyidul Maddah itu Al-Imam Al-Busiri. Penghulunya orang yang harat memuji Rasulullah zaman itu pengarang kitab Burdah yang kita baca tadi. Yaitu Abu Abdullah Muhammad nama sini bin Sa'id Al-Busiri. Itu luar biasa, sastranya tinggi benar Burdah tuh. Kan ujungnya mi berataan. Luar biasa tuh. Nah, lamun kita nih kada bisa baca Burdah. Katuju orang lawan orang baca Burdah. Karena Burdah tuh isinya tentang Nabi Muhammad, memuji tentang Nabi Muhammad. Ada juga ulama mengatakan mengkada salah lah. Baca Burdah itu sekali pahalanya kayak membaca kitab Dalail 10 kali lah. Luar biasa. Nah, memuji Rasulullah baik itu baca salawat, baca burdah, baca maulid, baca syair. Nah, itu tanda kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ba tu ya B A B C. B memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa cinta akan sesuatu maka banyak menyebut sesuatu itu. Siapa cinta kepada Rasulullah banyak sering menyebut Rasulullah, menceritakan Rasulullah, menceritakan akhlak Rasulullah, memuji Rasulullah atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tomat yang dipanggil tentang Nabi, tentang Rasulullah. Nah, itu luar biasa lah. Tak itu ya A B C A bata mencintai dan mengetahui keberadaan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya yang ada di kampung kita harus diperhatikan penghidupannya. Adalah di kampung kita nih ya zuriat Rasulullah. Nang kita tahu toh, awam lah nang kita kada tahu. Kalau misalnya ada nang bisa sembunyi nih, nang kita tahu aslinya kan tidak boleh. Di daerah kita nang selan nih nah, nang datang tuh yang datang aja gitu lah di Sungai Liang tuh sidin kan, babacaan betul boleh pulang nang bamukim masa kada dalem. Nah, mencintai mengetahui keberadaan zuriat Rasulullah utamanya yang ada di kampung kita. Atau misalnya di kampung sebelah misalnya ada juga bagus saya kita bersilaturahmi bahagia apakah misalnya menyambung silaturahmi. Nah, walaupun sidin misalnya kada alim, nah, tapi sidin itu zuriat Rasulullah, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita wajib mencintai dan memperhatikan, diperhatikan penghidupannya. Nah, sekiranya ada yang kekurangan, nah, jadi misalnya ada di kampung kita di zuriat Rasulullah nih, orangnya pina sakit nih, wajib dibantu sama ampuh kita. Nah, tandanya karena kita memandang Datu Sidin bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada kemampuan untuk membantu. Nah, ada kemampuan juga nih untuk membantu, namun tidak dilaksanakan maka belum sepenuhnya bersyukur kepada Rasulullah. Kita mampu membantu tapi kita kada membantu, itu belum lagi kita sepenuhnya bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sekurang-kurangnya tuh jangan memusuhi, jangan benci, jangan ompat-ompatan membenci akan zuriat Rasulullah. Karena di zaman sekarang ini sudah terjadi kan, di sosial media tuh banyak orang-orang yang menyambati akan perubahan Bani Ba'alawi ini, bahkan mendustakan nasab sidin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan mukimat curang. Nah, itu kita kada ompat-ompatan. Nang kasihan tuh biarlah nang kada tahu tuh nah. Kalau membacai di komentarnya tuh banyak ompatan nang kada tahu tuh ompatan.
Nah, gara-gara seorang saikong ini menyambati habaib, lalu nang kada tahu-tahu nih umpatan juga jadi simpatisan, maka banyak itu kan membawai orang nang masuk neraka ibaratnya itu. Cakanya benci itu benci seorangan aja, jangan bawaan. Karena boleh orang benci, cuman celakanya tuh bawaan gara-gara inya bisa banyak ubah netizen dan netizat. Nah, umpat-umpatan juga. Nah, kita jangan umpat-umpatan. Ya Allah. Nah. Kemudian yang kedua, siapa manusia yang kita wajib syukuri? Manusia yang juga wajib kita syukuri yaitu dua orang tua, mama abah kita. Mama abah kita nih sebab sidin kita ada di dunia ini. Nah, sebab sidin kita ada di dunia. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada orang tua? Nah, jika orang tua masih hidup, cara bersyukur yaitu dengan berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, sekurang-kurangnya jangan menyakiti hati mereka. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sangat rugi bagi orang yang menemukan kedua orang tuanya di dalam dunia apabila mati tidak masuk surga. Bahasa kitanya kayak ini, orang ini bisi kuitan, lalu inya ini sawat masuk neraka ini di akhirat. Itu rugi. Kenapa? Inya kada menggunakan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Cakanya inya berbakti tuh kepada kedua orang tuanya masuk surga inya. Tapi kada digunakannya untuk berbakti kepada bahkan inya durhaka, iya masuk neraka. Rugi. Kada masuk surga rugi. Gara-gara inya bisikuitan disia-siakan. Apalagi menempelin kuitan. Nauzubillahi min zalik. Karena berbakti kepada orang tua adalah jalan lampang, jalan yang luas, oleh jalan yang lapang untuk mendapatkan surga. Keridaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridaan kedua orang tua. Pian nang bisi kuitan nang masih hidup nih, baik keduanya atau salah satunya. Takoni aja kuitan gitu, pian ridho lah lawan ulun. Bah atau mak ridho aja. Nah, tenang aja kita, berarti Allah taala ridho tak. Gitu ya, senakal-nakalnya orang tuh nah, kuitannya masih ridho. Lawan inya Allah taala ridho. Dan jika kedua orang tua sudah wafat atau meninggal dunia, sama juala bintu hadza. Kita mama abah sudah meninggal, misalnya bintu ha masih hidup, kita diwajibkan juga berbakti kepada kedua bintu ha kita, berbuat baik kepada bintu ha kita. Jika kedua orang tua sudah wafat, maka cara bersyukur kepada mereka yaitu dengan menghadiahkan perbuatan baik kepada mereka. Contohnya misalnya kita nih menuntut ilmu nih malam ini, niatakan ya Allah, belum hadiahkan pahala menuntut ilmu ini lagasan arwah mama, arwah abah. Nah, itu cara berterima kasih, bersyukur, itu lawan kuitan. Apa-apa aja amal soleh hadiahkan kepada orang tua. Bahkan nih, seandainya kita kada berniat kayak itu, nah, ada berniat ya Allah hadiahkan. Bila kita beramal soleh, ya otomatis mama abah kita di kubur itu dapat pahalanya. Itu kebaikan Tuhan nih. Bila kita beramal soleh, napakah? Walaupun kada kita niatakan, apakah lagi kita niatakan gasan kuitan sampai. Cuman untungnya pulang bila kita beramal jahat, kita mengerja dosa, mama abah kita kada dapat dosa itu. Nah, kecuali inilah kita mengerja dosa, mengerja maksiat gara-gara mama abah kita kada malah jadi kita agama.
Nah bisa esok mama abah kita tuh dapat juga dosanya. Tapi kalau mama abah kita nih sudah mendidik kita semaksimal mungkin melajari tentang agama Islam, tentang kewajiban meninggalkan. Lalu kita misalnya kadang mengerjakan kewajiban kita kan dosa toh. Mama abah kita sudah dapat dosa itu. Sudah dapat dosa itu. Nah, tapi bila kita beramal soleh, mama abah kita dapat dikubur pahalanya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja an abihi aw ummihi faqad qada hajjatahu wa kana lahu qadru ashri hijajin." Artinya barang siapa menghajikan bapak atau ibunya, kan boleh. Ada juga riwayat mengatakan asal inya ini sudah haji berdahulu. Kan kita ini boleh aja menghajiakan orang, tapi kita ini syaratnya sudah haji berdahulu. Nah apakah lagi menghajiakan arwah abah? Abah kada pernah berhaji, menghajiakan arwah umak kawa. Ini hadisnya nah. Barang siapa menghajikan bapak atau arwah bapak atau ibunya, arwah ibunya walaupun sudah meninggal, maka sungguh telah menunaikan haji dan diberikan ia ganda 10 kali haji. Artinya tertunai arwah, artinya mama abahnya itu walaupun sudah arwah tetal haji juga, dan anak nang mahaji akan pulang dapat 10 ganda ujungannya 10 pahala bahaji. 10 kali bahaji pulang. Nah tahu bang lama mahajiakan orang lain lah, itu pahalanya apa karena kayak ini amun kuitan nih luar biasa. 10 kali haji nang anak nang mahajiakan ini dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga, siapa manusia yang kita wajib syukuri? Manusia yang wajib kita bersyukur yaitu suami. Ini bagi istri lah. Bagi istri yang punya suami, inya wajib berterima kasih lawan lakinya, bersyukur lawan lakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, aku lihat jar Rasulullah di dalam neraka, maka kebanyakan penghuninya perempuan, para istri-istri. Sahabat bertanya, karena apa ya Rasul? Kenapa jadi bebinian banyak masuk neraka? Rasulullah SAW menjawab, karena mereka seringkali tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada suaminya. Contohnya apa? Bemamai-mamai, betagi-tagi, nang lakinya nih kada sanggup. Itu kan kada bersyukur, kada berterima kasih. Itu nang penyebab terbesar bebinian atau istri itu banyak masuk neraka. Itu. Seorang istri yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak bersyukur terhadap suaminya, maka ibadahnya akan sia-sia. Biar inya ahli ibadah jangan sombong lawan laki. Bina harap lawan laki. Itu ibadahnya kada diterima Allah taala. Kada diterima Allah taala. Dan masih banyak lagi manusia-manusia yang harus kita syukuri, seperti guru, juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, bahkan terhadap orang yang tidak mengganggu kita, baik tetangga ataupun teman. Itu kita bersyukur juga. Kita bersyukur juga kepada tetangga kita. Tetangga kita ini apa kebaikannya? Kada pernah mengganggu kita. Teman kita bersyukur juga lawan teman kita. Apa kebaikannya? Kada pernah menampiling kita. Nah, cuman nang tiga tadi Rasulullah, kedua orang tua, namun bagi istri itu suaminya,
Kita suami bang, kita suami ini bersyukur ya wan bini, karena bini kita nih membantu kita, membantu mengurus anak kita. Oke, kayak ulun nih anak 5, banyak bini ulun mengurus anak. Ya, jadi ulun berterima kasih lawan bini nih, bersyukur lawan bini nih. Ya kalau jangan pemalar lawan bini nih. Nah, bersyukur berterima kasih lawan bini. Bisakah pian berterima kasih lawan bini sehari atau minta rela lawan bini? Sepatutnya kayak itu bang, hari-hari berterima kasih ya. Terima kasih sayanglah sudah mau rusakan rumah tangga, mau rusakan anak. Nah, minta rela ulun karena ulun kada kawa banyak memberikan nafkah karena kesanggupan ulun aja. Bisakah bapak dia kayak itu lawan bini? Nah, coba aja kalau kita jangan memamai terus lawan bini. Nah, karena bini itu yang paling banyak membantu kita dalam rumah tangga. Banyak juga ini jasanya lawan kita. Kita menyewa pembantu pian berapa juta sebulan bayar. Nah, itu. Apabila kita sudah bersyukur kepada manusia, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita seseorang abdan syakura, artinya hamba yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Allah taala juga yang lebih tahu dengan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah taala yang pandai bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa